guys, kembali lagi bersama gua di hari Minggu yang cerah. Kita absen dulu sini adik-adik yang udah sarapan bala-bala di pagi hari ya guys ya. Dan ya di video kali ini gua mau bikin video review mobil yang udah gua beli, udah gua edit juga di Autoshop Garage ya adik-adik. Dan ya khusus mobil-mobil yang gua simpan di sini sebetulnya adalah mobil-mobil yang menurut gua secara handling terbaik dan cocok buat dipakai balapan ya adik-adik. Tapi sebelum kita ke review mobilnya, gua mau kenalin dulu ke karakter yang satu ini. Ini namanya adalah Nawasena. Buat kalian yang nanya kenapa bang pakai karakter perempuan di GTA 5 Online, simple aja ya guys ya. Simple aja alasannya karena bosen ya guys ya. Karena kita main kan di GTA San Andreas, terus GTA 3, GTA 4, GTA 5 semuanya karakternya laki-laki. Hanya saja mungkin ini baru rumor di GTA 6 katanya mau mengkolaborasikan antara karakter laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya gua ada kesempatan buat main karakter perempuan di GTA 5 Online ini, ya mendingan gua manfaatin aja ya guys ya. So itulah alasan gua kenapa gua pakai karakter perempuan. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja cek review mobil yang pertama. Di sini ada Dinka Jester. Ini salah satu mobil favorit gua dan ini mobil pertama JDM yang gua beli ya adik-adik. Namanya Dinka Jester Classic. Dari segi tampilan, livery, body kit dan semuanya itu sudah sangat familiar ya adik-adik. Ini kita lihat gua pakai front bumper tipe Racesport dan skid juga tipe Racesport. Hanya saja untuk bumper belakang gua default aja ya guys ya. Jadi nggak ada yang gua tambah atau rubah. Jadi original. Dan untuk livery dan warna ya semua orang udah tahu lah ini ya. Pasti pakai warna-warna yang kayak gini ya guys ya. So nilai dari gua untuk mobil ini berapa ya adik-adik? Ya 9 dari per 10 lah ya guys ya. Karena ini juga mobil pertama gua dan gua sangat suka pakai mobil ini dari segi handling, top speed, akselerasi dan juga brakes. Semuanya gokil melintir. So kita lanjut ke mobil yang kedua. Di sini ada Dinka Jester number 2. Dan itu dia. Suaranya ini udah paling bener dah. Ini udah paling gokil melintir ini suaranya. Dan jujur dari banyak mobil yang paling gue suka suaranya adalah suara Dinka Jester Classic ini ya adik-adik. Dan ya betul, ini masih satu tipe. Kalau di dunia nyata namanya Toyota Supra, sama yang orange juga itu kalau di dunia nyata namanya Toyota Supra. Hanya saja yang ini lebih modern saja ya adik-adik. Ini lebih modern gitu dari segi tampilan, body kit dan lain-lain. So gua kasih nilai mobil ini 8 dari per 10. Oke, 8 per 10. Karena memang selain dari suaranya enak, top speednya gokil, akselerasinya juga bagus, brakesnya juga bagus ya adik-adik. Jadi enak buat dipakai balap, gak gampang nabrak-nabrak ya adik-adik. So selanjutnya di sini ada mobil yang cantik banget ya adik-adik. Udah kelihatan ini mobil-mobil dengan identitas sangat perempuan ya, dengan mata ngantuknya. Kita lihat livery warnanya warna pink dengan livery bunga beranting hitam ya. Gue gak tahu ini bunga apa ya guys ya. Tapi ini sangat-sangat menggambarkan identitas dari seorang wanita pembalap ya guys ya. Dan gue sangat suka dengan mobil ini. Dan ini juga sering gue pakai karena kebetulan juga karakternya perempuan, jadi lebih merenah aja ya guys ya kalau misalkan dipakai untuk sehari-hari di GTA 5 Online buat main ke car meet, buat balapan dan lain-lain. Oke, dan gue bakalan nilai mobil ini dari segi tampilan udah oke, top speed oke, akselerasi oke, handling juga bagus ya. 8 per 10 aja ya guys ya. Dan sejauh ini dari ketiga mobil ini nilai paling tinggi masih dipegang oleh Toyota Supra yang klasik ya guys ya, atau Dinka Jester Classic. Oke, selanjutnya ini mobil keempat. Di sini ada mobil ceritanya guys, Nissan Skyline ya. Skyline sudah dia. Ya, ini cukup bagus dari segi suara, dari segi tampilan. Hanya saja gua masih agak kurang suka sih dari segi tampilannya karena ini sama sekali tidak begitu mirip dengan yang aslinya ya. Karena kalau kita ngambil referensi dari Nissan Skyline, kayaknya bisa lebih dimodernkan gitu dari tampilan depannya. Kalau tampilan belakang udah sangat mirip, nah itu dia. Tampilan belakang udah sangat mirip dengan Nissan aslinya, cuman tampilan depannya kayak ini lebih ke arah mobil-mobil klasik zaman dulu ya guys ya. Dan ya itulah kekurangan daripada Rockstar. Dia kenapa ya nggak mau atau nggak bisa ya beli hak cipta merek mobil, desain mobil dan lain-lain. Gue nggak tahu juga sih. Padahal kan gamenya udah sangat laris manis ya guys ya, dan juga mahal gitu bagi game GTA 5 Online. Dan oke, selanjutnya kita gak usah ngomongin Rockstar, gak penting. Kita langsung aja. Di sini ada mobil dolak. Ini bukan buat balap ya adik-adik, ini penyeimbang aja karena memang di beberapa bengkel juga seharusnya menyediakan mobil-mobil yang khusus buat angkut
angkut spare part maupun alat-alat mobil ya guys ya. Di sini bisa kalian lihat, di sini kita bawa ban, dan mungkin nanti di sini juga kita bisa nambah box-box buat spare part mobil. Oke, selanjutnya di sini ada juga mobil balap. Ini namanya gua gak tahu ya, Toyota sih harusnya, tapi di sini bukan Dinka ya, tapi di sini namanya Karin S95. Dan ini juga salah satu mobil yang gue sering pakai dan gue suka juga dari segi tampilan maupun handling, top speed, acceleration, dan juga brakesnya juga cukup bagus, enak dipakai balapan. Tapi kayaknya masih ada yang lebih baik, tidak jauh lebih baik daripada yang keempat yang sebelumnya. Oke ya guys ya, jadi gue kasih nilai mobil ini 8/10. Dan ya, ini selanjutnya ada mobil lepet ya adik-adik. Ini saya kasih nama si lepet, dan ini adalah mobil ke-1 yang paling gua suka dan paling gua sering pakai buat balapan maupun sehari-hari. Karena apa? Karena handlingnya enak banget ya guys ya. Dari segi top speed, akselerasi memang tidak begitu cepat atau secepat mobil-mobil supercar atau mobil-mobil lainnya, tapi untuk balapan memang tidak memerlukan mobil yang cukup cepat, hanya saja memerlukan mobil yang dari segi handling enak, akselerasi juga bagus, brakesnya juga bagus, jadi tidak gampang nabrak ya guys ya. Dan ini namanya Maybach Supra, oke. Dan karena ini juga mobil yang sering gue pakai, gue suka banget sama mobil ini. Dari segi body kit memang tidak sementereng atau sesport mobil-mobil lain, hanya saja ya GDM, identitas GDM memang ada semua di mobil ini gitu ya. Dan gue kasih nilai ini jujur 10/10 sih, gokil melintir itu. Ini mobil yang paling gue suka ya guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada mobil tercepat di tipe sportnya ya guys ya, Bravado Banshee GT. Di sini dia walaupun tipenya mobil tipe sport, tapi kalau misalkan adu kencang dengan mobil-mobil supercar, ini wanian ya guys ya, karena ini salah satu mobil tercepat di GTA 5 online dengan mobil tipe sport ya guys ya. Dan sayangnya ini handlingnya tidak begitu enak. Jadi kalau pakai mobil ini serasa di jalan banyak daun cau, bukan daun cau ya guys ya, apa sisa pisang tuh lah gitu lah, bukan nama cangkang cau guys. Jadi ini sulit untuk dikendalikan, jadi kebanyakan ngepot, kebanyakan melintir, jadi buat di balapan gak disarankan. Tapi kalau buat drag dan lain-lain, buat jalanan lurus adu kecepatan, ini gokil melintir di tipe sportnya ya guys ya. Oke, gua kasih nilai ini ya 7/10 jujur ya. Dari segi ini juga bagus, tapi ini jarang gua pakai ya guys ya, karena memang licin lah. Oke, selanjutnya di sini ada Benefactor Session GT. Kalau di dunia nyata ini namanya Mercedes-Benz ya guys ya, gua gak tahu tipe apa. Hanya saja kalau kalian lihat dari segi body, ini agak sedikit berbeda daripada mobil-mobil sebelumnya. Ini lebih luxury ya, lebih mewah ya guys ya. Tapi gua taruh di auto shop, memang bukan untuk balapan sih sebetulnya guys. Tapi dari segi handling, top speed, akselerasi, dan brakes juga sebetulnya ini oke-oke aja dipakai balapan. Cuman ya mungkin kali nanti kalau misalkan gua ada uang buat beli mobil baru lagi, mungkin bisa tergantikan ya sama mobil-mobil JDM lagi. Jadi sebetulnya sudah ada 5 mobil di garasi yang lain yang udah gue siapkan, tapi gue belum edit. Dan siapa tahu mungkin nanti kalau misalkan udah gue edit, pilih satu dari keempat tersebut, bisa menggantikan si Benefactor ini ya guys ya. Dan ya gue sangat suka dengan mobil ini, secara desain, secara akselerasi, dan handling juga bagus. So gue kasih harga, gue kasih nilai 8/10. Dan ya, di antara daripada mobil-mobil ini yang paling cepat tentunya mobil yang si Banshee ini, dan mobil yang paling enak adalah mobil Maybach Supra karena ini enak banget buat dipakai balapan. Dan mobil yang memiliki nilai legacy yang paling cukup tinggi, yaitu nilainya ya ini ya sih, Jester Classic sama yang Nissan Skyline ya. Walaupun gue Nissan Skyline tidak begitu mirip ya dengan aslinya. Oke, ya mungkin cukup sekian video kali ini. Kalian selamat berhari Minggu, selamat olahraga, selamat weekend, dan bye-bye.